Kemarin saya kedatangan tamu, calon klien saya yang menghadapi masalah pajak. Beliau adalah seorang pengusaha yang kebetulan latar belakang pendidikannya adalah akuntansi. Jadi, waktu melaksanakan kewajiban pajaknya, yang bersangkutan merasa bisa menghitung utang pajaknya sendiri, baik untuk PPN-nya maupun untuk PPh-nya. Nilai transaksinya lumayan 1,2 triliun lebih. Tarif PPN pada waktu itu masih 11%, sehingga kewajiban PPN-nya lebih dari 120 miliar. Dan untuk PPh badannya kurang lebih 300 miliar. Nah, sebagai pengusaha, dia tentu punya teman-teman pengusaha juga gitu. Karena ketika teman-temannya tahu bahwa dia bisa melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri, nah teman-teman pengusaha yang lain minta bantuan dia gitu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri, ya, menghitungkan dan membimbing dia bagaimana melaksanakan kewajiban pajak sendiri, gitu. 1 sampai 6 teman pengusaha dia bantu, dan dari waktu ke waktu berjalan relatif lancar gitu. Kalau tuh ada masalah ya paling-paling jalan keluarnya hanya koreksi. Datang pengusaha ketujuh, teman yang ketujuh, minta bantuan dia juga. Ya. Dibantulah pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Juga relatif berjalan lancar. Tapi sampai satu ketika dia jatuh ke dalam perkara pajak, dia jatuh di dalam masalah pajak. Ya, ketika itu dia sadar, dia gagap itu, dia nggak bisa lagi, bagaimana, nggak mengerti jalan keluarnya untuk membela diri di hadapan petugas pajak itu. Nah, dia cari pembela sana sini, dapatlah advokat umum untuk membela dia gitu. Nah, ini fatalnya gitu, karena dia dibela oleh seorang advokat umum yang nggak ngerti pajak, yang nggak punya kompetensi pajak. Nah, akibatnya fatal, bukan menyelamatkan dia, tapi malah menghancurkan dia, sehingga jadinya singkatnya dia malah dibui dan harta bendanya disita habis oleh petugas pajak. Ini kefatalan yang dilakukan oleh advokat umum yang nggak ngerti soal perpajakan, karena saran-sarannya, pembelaannya dan sebagainya itu ngawur jadinya. Karena untuk teman-teman advokat umum ya mesti sadar kasus pajak itu jauh lebih kompleks, lebih rumit, lebih komprehensif daripada sekedar kasus-kasus perdata atau pidana umum gitu. Ya, jadi kalau Anda tidak merasa berkompeten, memiliki keahlian di situ, jangan nekat, jangan hanya karena mau terima uang, Anda sosor aja kasus yang bukan kompetensi Anda. Selain itu, merugikan klien yang seperti tadi kan saya gambarkan fatal sekali nasibnya, itu juga menghancurkan nama baik profesi advokat, ya. Dan lebih dari semuanya itu, tindakan advokat yang ngawur itu tergolong sudah malpraktek, membela perkara yang bukan kompetensinya, memberikan saran-saran dan upaya-upaya pembelaan yang salah, itu malah praktek. Karena itu kemarin kami sedang berpikir ya untuk mempertimbangkan apakah kita akan mempidanakan rekan advokat yang semacam itu untuk efek jerah, untuk pelajaran, gitu ya. Itu catatan moral saya untuk teman-teman advokat umum ya yang belum memiliki kompetensi pajak. Please jangan lancang-lancang, nekat-nekat membela perkara pajak, fatal akibatnya. Sisi yang lain, saya ingin memberikan juga catatan, ya, early warning kepada para wajib pajak. Rasional dan bijaksanalah ketika Anda mencari pembela di dalam rangka menghadapi kasus pajak Anda. Anda harus mencari orang yang tepat, ya, yaitu pengacara pajak yang kompeten, yang kredibel soal keahliannya dan integritasnya teruji, terjamin. Bahkan ketika Anda menghadapi perkara pajak, bukan cuma advokat umum yang sebenarnya tidak kompeten, konsultan pajak sekalipun itu sudah sebenarnya tidak kompeten. Porsi konsultan pajak itu sebenarnya terbatas hanya di dalam ranah administrasi pajak. Ya, itu oke, itu masih dalam lingkup yang dapat ditangani oleh konsultan pajak gitu. Menghitung utang pajak dan sebagainya. Tapi ketika sudah menjadi masalah, sudah menjadi sengketa pajak,
Mestinya teman-teman konsultan pajak, sekali lagi tanpa mengurangi hormat saya kepada rekan-rekan konsultan pajak, harusnya tahu diri, ngerem gitu, jangan nekat, jangan diteruskan membela, sebab bisa fatal juga, bisa hancur juga. Teman calon klien saya ini kan pengusaha dan sekaligus menganggap dirinya mengerti pajak karena latar belakang pendidikannya akuntansi. Ternyata ketika menghadapi masalah pajak gagap juga kan, nggak ngerti mesti bagaimana melakukan pembelaan diri itu. Ya, itu salah satu contoh konkret. Jadi, baik konsultan pajak yang melewati batas di dalam menangani perkara pajak, maupun advokat umum yang nggak berkompeten soal pajak, tetapi nekat membela perkara pajak, dua-duanya bisa terjerat ke dalam malpraktek. Dan jangan lupa loh, banyak konsultan pajak itu juga masuk penjara gara-gara tadi, ya, overlap, terlalu menerabas batas-batas ranah kompetensinya itu. Itu yang saya mau ingatkan. Nah, mengapa saya angkat kasus ini sebagai contoh? Karena sekali lagi fatal nasibnya bagi pencari keadilan di bidang pajak itu. Ya, seperti contoh dari calon klien saya tadi. Itu catatan saya dan salam merah putih.